Cepat yang laki-laki di belakang yang baru datang dulu nih. Ayo Kang, lari. Ayo. Memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan kali. Penghormatan kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prik kemanusiaan dan prik keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahaya. Pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia. Satu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Menghormati dan mencintai orang tua dan guru. Menghormati dan mencintai orang tua dan guru. Tiga. Belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Empat. Rukun dengan teman. Sejarahnya. Penapaskan nasionalisme di daerah ini, hal ini dapat diketahui melalui kenyataan sebagai berikut. 1. Usai Kongres SI di Bandung pada tahun 1916, berdirilah Serikat Islam di daerah ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Serikat Islam ini berkembang di Desa Pringkasap dan Sukamandi. Justru dua daerah terletak di tengah-tengah perkebunan PT Lans. 2. Sadar akan gejolak perjuangan yang harus dikembangkan dan ditingkatkan, maka paguyuban Pasundan yang oleh sebagian anggotanya dianggap terlalu lambat oleh Darmo Dirharjo dan Odeng Jayawisastra diserahkan kepada Hasan Munasik, Ok Suangsa, dan kemudian Tuan Tohari, yang selanjutnya pada tahun 1933 bersama Marsinu, Odeng Jayawisastra mendirikan Partai Nasional Indonesia yang berkedudukan di Subang. B. Masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang yang diawali dengan menyerahnya penjajahan Belanda kepada Jepang di Kalijati 8 Maret 1942 bagi daerah dan rakyat Subang sama dengan daerah lainnya tidak memperbaikan, semakin merajalela. C. Masa sesudah proklamasi. Setelah Bandung diduduki oleh Belanda,
Subang menghadapi PRON yang langsung dihadapi, yaitu PRON Selatan atau Lembang. Dan 2 PRON yang tidak langsung dihadapi, yaitu PRON Barat, Gunung Putri, dan Bekasi. Pada awal tahun 1946, Presiden Jakarta berkedudukan di Subang strategis perjuangan. Presiden pertama adalah Sewaka, yang kemudian diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat. Salah seorang pemimpin kabinet RI mengangkat Kusnaini sebagai residen. Selang beberapa waktu, diangkat pula Mr. Kosasih Purwanegara menjadi residen tanpa pencabutan terhadap pengangkatan Kusnaini. Tak lama kemudian, datang pula pengangkatan terhadap Mukmin sebagai wakil residen. Kekurang cermatan dalam pengangkatan ini ternyata tidak membawa kericuhan. Praktisnya, residen membawahi 2 orang wakil, yakni Kusnaini di bidang politik, sedangkan Mukmin di bidang pemerintahan. Wangsa Goparana, Bagus Yabin, kelahiran pergerakan hingga perjuangan kemerdekaan, ternyata kesamaan cita dan gerak terdapat di dalamnya, dan semangat juang pada setiap kurun waktu seolah-olah berkesinambungan, dengan puncak kebulatan tekad pada tanggal 5 April 1948, yang walaupun ada di daerah pendudukan Belanda dan terputusnya hubungan dengan pusat dan keresidenan tidak merupakan halangan bagi pembentukan suatu kabupaten baru yang dipertanggungjawabkan bersama oleh seluruh potensi perjuangan yang ada di daerah ini. Dengan demikian, 5 April 1948 merupakan pengejawantahan dari pancaran amanah yang tersirat dalam setiap langkah dan gerak para pejuang yang mendahulunya, dari waktu ke waktu dengan irama berlain-lainan sesuai dengan tuntutan irama sepanjang zaman. Di samping itu, ada beberapa hal yang turut menguatkan antara lain: 1. Adanya kejelasan kandungan cita-cita para pejuang untuk merdeka yang diejawantahkan bukan hanya melalui perjuangan bersenjata, tetapi juga diwujudkan oleh pembentukan pemerintahan sebagai suatu perwujudan kehendak yang layak sebagai suatu bangsa yang merdeka. 2. Adanya kejelasan tempat dan waktu dalam memadukan cita-cita merdeka di wilayah Kabupaten Subang sekarang yang merupakan titik terus kebulatan tekad perjuangan. 3. Untuk pertama kalinya, wilayah Karawang Timur dinyatakan sebagai kabupaten dengan wilayah seluas Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang sekarang. 4. Adanya suatu kenyataan bahwa sejak saat itu ibu kota kabupaten tak pernah beranjak dari kota Subang, walaupun pada suatu saat kabupaten ini pernah bernama Purwakarta. 5. Adanya suatu kenyataan bahwa berdasarkan pengembangan wilayah provinsi di Jawa Barat yang berpihak pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Kabupaten Karawang Timur adalah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang sekarang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, 5 April bisa dipakai sebagai titik api dan fokus penjerahan hari jadi Kabupaten Subang. Penanggalan ini padat oleh amanat perjuangan, syarat oleh hikmah yang bisa diungkapkan dan dimanfaatkan. Penuh tempatnya lah kiranya kalau hal ini dapat dihayati, jadi milik dan dasar amal bakti bagi generasi sekarang dan yang akan datang sebagai penerus perjuangan. Layaknya kalau setiap tahun diperingati bersama, apabila rakyat Subang dapat menghayati makna yang tersirat dari yang tersurat pada tanggal 5 April, sehingga lebih meyakini dan menghayati akan perlunya melibatkan diri dalam pembangunan, sebagaimana pernah dibuktikan. Karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat, bagi berkah serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan budaya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu. Tak ada guna bertengkar menjadi
Hari Jadi Kabupaten Subang yang ke-78. Karya nyata Subang Abret mewujudkan Subang unggul, maju, kompetitif, sejahtera, dan religius.